Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita masih Allah beri nikmat keimanan, masih Allah beri nikmat umur yang panjang, masih Allah beri nikmat kesehatan, sehingga apa? Sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda di padang pasir yang bergelar Al-Amin, bertifal Habiballah, imam di waktu sholat, pemimpin di waktu perang, buah hati Siti Aminah, intan mutiaranya kota Mekah dan Madinah, tiada lain dan tiada bukan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz kita bersama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata muqaddimah. Adapun judul ceramah saya pada pagi hari yang berbahagia ini ialah tipu daya iblis yang sangat dahsyat. Para pendengar rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama siapakah iblis itu. Iblis ialah salah satu makhluk Allah yang dulunya dijuluki dengan julukan Al-Abid, yaitu ahli ibadah. Lalu mengapa sekarang kita mengenalnya dengan julukan iblis alaihi laknat? Karena sebuah peristiwa yang telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 34, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, para malaikat tersebut pun langsung sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada iblis, apa yang iblis katakan? Ya Allah, sesungguhnya aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka tidak pantas bagiku untuk sujud kepadanya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Karena kesombongan iblis tersebutlah membuat Allah murka, kemudian Allah mengeluarkannya dari surga selama-lamanya dan mengkekalkannya di dalam neraka abadan selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pendengar rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama, kullu maksiatin, adapun setiap maksiat, an syahwatin yang berasal dari syahwat, fa innahu yurja gufronaha, sesungguhnya itu masih diharapkan ampunannya dari Allah. Wa kullu maksiatin, dan adapun setiap maksiat, an kibrin yang berasal dari kesombongan, fa innahu la yurja gufronuha, maka itu susah untuk diharapkan ampunannya. Li'annal maksiata iblis, karena sesungguhnya sombong itu merupakan perbuatan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkanlah saya menceritakan sebuah kisah yang berjudul Iblis Berjubah Wali. Para pendengar rahimakumullah, saya akui judulnya memang agak provokatif. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya iblis dan wali itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Akan tetapi terkadang di dalam kehidupan kita ini, batas antara iblisisme dan kewalian itu tidak dapat dibedakan, sehingga kita sulit membedakan mana yang iblis dan mana yang wali. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Ibnu Ummi Maktum. Nama asli beliau adalah Abdullah. Sahabat ini merupakan sahabat yang tidak bisa melihat, atau dalam artian kata, sahabat tersebut mengalami penyakit buta. Nah,
Sebagai seorang yang buta, tentu saja sahabat Abdullah ini memiliki kesulitan untuk melakukan banyak hal. Di antaranya berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah dan bersama sahabat yang lainnya. Setiap waktu, setiap akan sholat, sahabat Abdullah ini selalu ditemani oleh sahabat yang lainnya karena sahabat ini selalu menuntun jalannya Abdullah menuju masjid. Hingga pada suatu hari, Allah mentakdirkan sahabat yang selalu bersama sahabat Abdullah ini pun meninggal dunia. Karena sahabat itu meninggal dunia, tentu saja sahabat Abdullah ini memiliki kesulitan lagi untuk berjalan menuju masjid. Hingga pada suatu hari, sahabat Abdullah ini pergi menemui Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta, sulit bagiku untuk berjalan menuju masjid melakukan sholat berjamaah bersama kalian." Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah engkau masih mendengar suara azan?" Kemudian sahabat Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, saya masih sangat bisa mendengar suara azan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika begitu, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersamaku dan bersama sahabat yang lainnya." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, sahabat Abdullah ini tidak memiliki pilihan lain selain untuk taat kepada Rasulullah. Pada esok subuhnya, sahabat Abdullah ini mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Mendengar suara azan tersebut, sahabat Abdullah ini pun bergegas berjalan menuju masjid. Tetapi sayang beribu sayang, di pertengahan jalan, kakinya tersandung batu, badannya terjatuh, dan akhirnya darahnya mengalir di keningnya. Lalu ketika sahabat Abdullah ini ingin berdiri, ada seorang pemuda yang membantunya, kemudian menuntun jalannya menuju masjid. Ternyata tidak di situ saja, pemuda tersebut selalu membantu sahabat Abdullah ini berjalan menuju masjid. Hingga pada suatu hari, Abdullah bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, mengapa engkau sangat baik kepadaku?" Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak apa-apa, memang sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong-menolong." Kemudian Abdullah bertanya, "Jika begitu, maka beritahukanlah kepadaku siapa namamu, karena aku akan mendoakanmu kepada Allah dan juga aku akan memohon kepada Rasulullah agar ia selalu mendoakanmu." Mendengar perkataan Abdullah tersebut, pemuda itu pun berkata, "Tidak usah repot-repot untuk mendoakanku, karena aku membantumu tidak mengharapkan apa-apa." Karena mendengar perkataan pemuda tersebut, sahabat Abdullah ini pun murka, lalu ia berkata, "Jika engkau tidak ingin memberitahuku siapa namamu, maka aku juga tidak sudi dengan bantuanmu itu." Mendengar perkataan Abdullah tersebut, pemuda itu pun mengalah dan akhirnya berkata, "Baiklah wahai Abdullah, jika engkau bersikeras ingin mengetahui siapa diriku, maka aku akan memperkenalkan diriku. Perkenalkan, aku adalah salah satu makhluk Allah yang sering disebut dengan julukan iblis." Mendengar perkataan pemuda tersebut, sahabat Abdullah ini pun terkejut lalu berkata, "Jangan main-main kamu terhadap orang tua." Lalu iblis itu berkata, "Aku tidak bermain-main kepadamu wahai Abdullah. Aku adalah iblis yang telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga." Mendengar perkataan pemuda tersebut, sahabat Abdullah pun berkata, "Jika engkau memang iblis, mengapa engkau mempermudahku dalam urusan ibadahku? Seharusnya engkau menghalang-halangi ibadahku." Lalu iblis itu berkata, "Dengarkanlah wahai Abdullah, ketika engkau terjatuh berjalan menuju masjid, Allah berfirman kepada malaikat, yaitu firman-Nya, 'Hambaku terjatuh menujuku, darahnya mengalir di keningnya untuk mencari ridhoku. Maka saksikanlah para malaikat setiap kali ia terjatuh, maka ampunilah dari setengah dosa-dosanya." Kemudian iblis berkata, "Dengan sekali jatuh saja Allah telah mengampuni setengah dari dosamu. Aku membantumu karena aku khawatir jika engkau jatuh untuk yang kedua kalinya, maka Allah akan mengampuni semua dosamu. Aku tidak bisa membiarkan itu wahai Abdullah, karena aku berharap setengah dari dosamu itu sudah bisa menyeretmu menjadi golonganku." Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Ada lagi suatu kisah yang dapat kita ambil pelajarannya, yakni kisah tentang Barseso. Barseso ini pada dulu kalanya dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Tetapi sayang beribu sayang, ia mati di dalam keadaan kafir hanya gara-gara tipu daya iblis yang ingin menyesatkannya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua cerita di atas ialah iblis itu ada kalanya menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu adalah perbuatan yang baik. Iblis itu ada kalanya membuat kita rajin beribadah, tetapi lama-kelamaan membuat kita malas untuk beribadah. Iblis itu ada kalanya membuat kita rajin melakukan perkara yang sunnah sehingga melalaikan perkara yang wajib. Dan iblis itu juga ada kalanya membuat kita rajin beribadah, membuat kita rajin bersedekah, tapi menyelipkan sifat ria di dalam hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tetapi perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya orang yang menyelipkan ria di dalam hatinya, amalnya itu tidak akan ada sisanya. Sebagaimana yang diibaratkan, ada sebuah batu besar yang di atasnya ada pasir. Kemudian ketika hujan turun, hilanglah semua pasir itu tanpa berbekas. Seperti itulah ibarat amalnya orang yang berbuat ria. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salah satu bukti bahwa tipu daya iblis itu sangat dahsyat telah Allah jelaskan di dalam Quran surah An-Nas ayat 1-6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan kejahatan yang tersembunyi, yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Para pendengar rahimakumullah, marilah selama bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan ibadah kita kepada Allah. Karena pada bulan suci Ramadan ini, semua amal ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan janganlah sekali-kali kita menyelipkan sifat ria di dalam hati kita. Dan ketika kita sudah mulai bermalas-malasan untuk beribadah, ingatlah sesungguhnya semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ibadah itu merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah termasuk salah satu orang yang sombong. Sedangkan orang yang sombong adalah termasuk golongan iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah datangnya dari kesalahan diri saya sendiri. Karena saya sedang belajar, bukan mengajar. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah.